hikmat, revelation and wisdom, roh hikmat dan wahyu, ya. Kalau kita punya iman dan kasih, Tuhan tambahkan. Kalau kita nggak punya iman dan kasih, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan diambil. Itu dia. Berarti kita harus punya. Katakan harus punya. Ya, iman dan kasih kan. Bapak-bapak patriot itu mereka punya iman, ketaatan, kasih. Ya kan? Makanya kalau kelas percaya aja sama dengan bolis. Ya kan? Harus ada buktinya. Hikmat dan pewahyuan untuk apa? Untuk mengerti apa? Untuk mengerti apa? Bukan untuk semakin hebat pelayanan kita, bukan. Ya, untuk mengenal Tuhan. Kita baca di sini ayatnya yang ke-19, ini dia, 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesuslah yang telah dibangkitkan. Nah, ini kan kuasa kebangkitan, bahwa Yesus telah didudukkan di sebelah kanan Allah dan posisi kita ada di sana. Tapi ketika hati kita tidak bersih, kita ada luka batin, kecewa, marah, dan dosa-dosa yang lain, kita kembali lagi masuk di dalam lubang-lubang jebakan-jebakan alam maut yang disiapkan oleh bolis dari mana kita berasal. Saya sudah baca itu buku kesaksiannya. Makanya pentingnya kita menjaga hati kita. Banyak orang yang sudah mengalami hati Bapa, pelajaran kasih Bapa, udah inner healing, udah deliverance, sudah pelayanan, sudah dipakai Tuhan, masih bisa jatuh kalau kita tidak jaga hati. Karena itu adalah jebakan-jebakan iblis dengan kesombongan, dengan keangkuhan, ketidaktaatan, atau ketika mengalami pengkhianatan Yudas, sakit hati, kecewa, ditipu. Itu proses dalam kasih terus-menerus, mengasihi terus-menerus, mengampuni terus-menerus, pikul salib terus-menerus, menyangkal diri terus-menerus. Itulah yang menjadi gaya hidup kita seperti Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu menangis dengan rata tangis dalam kehidupan pribadi doanya. Ya, di sini inilah senjata orang-orang kudus, jemaat yang kudus. Mereka mengenal Yesus, kita mengenal Yesus yang kita sembah, yang kita layani, posisinya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, 1, penguasa 2, kekuasaan 3, kerajaan 4, tiap-tiap nama yang dapat disebut itu raja-raja di surga dan di bumi maupun di bawah bumi. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kalau kita nggak tahu ini, habis bapak-bapak belum ditipu sama si polis. Makanya pendua-pendua syahwat itu tahu ini, ya, karena semua mereka harus tunduk kepada Yesus. Ini senjata hamba Tuhan, saudara. Dan di sini dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Bumi ini ada di bawah kaki Kristus. Kalau orang-orang yang punya hati rusif dan pemberontakan, mereka sudah ada di alam maut. Jadi nggak usah lagi diurusin. Kita urus saja diri kita, ya. Karena kan mereka udah tahu firman, tapi mereka masih sombong, padahal mereka sudah ada di lubang alam maut. Orang-orang Yudas, ya, pemberontak itu, saudara. Dan di sini kan Yesus adalah kepala jemaat, ya kan? Ayat yang ke-22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Yesus telah diberikan kepada, contohnya GPPS blessing. Ini kan church, jemaat. Yesus telah, Bapa telah berikan Yesus, telah memberikan gereja ini. Hadiahnya apa? Yesus.
Yesusnya sebagai bos, Yesusnya sebagai kepala, Yesusnya sebagai presiden, pemimpin, pemilik, gembala, raja atas gereja ini. Siapapun yang berbuat jahat kepada gereja ini, urusannya dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menghakimi umatnya, mau dia pendeta maupun hamba Tuhan. Siapapun yang berdosa, itu urusan Ibrani 10. Yang tidak menghargai kasih karunia, tidak ada lagi korban untuk bertobat, melainkan kematian api yang mengerikan. Ya, makanya kita semua harus tahu siapa, karena mereka mungkin tidak tahu bos gereja ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang pegang nafas mereka, sehingga mereka suka-suka, dan mereka tidak akan mendapatkan hikmat dan pewahyuan sebelum mereka melewati proses napak tilas tadi. Sebelum mereka punya iman dan kasih, makanya kan dikatakan harus tertanam, bertumbuh, harus siap diproses sehingga kita lulus. Dan destiny pendeta sama jemaat sama, kudus dan tidak bercela. Itu saja, ya kan? Jadi semua kita tidak boleh bersalah kepada bos gereja ini. Kalaupun kita masih daging, ya kita minta ampun, kita bertobat. Itu sebabnya kita diajak, ditegur, dinasihati setiap hari oleh hamba-hamba Tuhan atau gembala. Tapi banyak orang tidak mau menerima. Ya, mereka suka-sukanya saja merusak gereja Tuhan. Karena kan pemilik gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pemerintah saja harus tunduk kepada bos gereja ini, ya kan? Bos gereja di bumi atau bos di gereja lokal, kan? Pemerintah yang di surga, yang di bumi, di bawah bumi harus tunduk kepada Yesus. Penguasa di surga, di bumi, di bawah bumi. Kekuasaan, power di surga, di bumi, di bawah bumi. Kerajaan di surga, di bumi, di bawah bumi. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di surga, di bumi, di bawah bumi. Apalagi kita cuma level apa? Jangankan yang sekarang, yang akan datang pun harus tunduk. Wah, it is so powerful, betapa mulianya dan berdaulatnya dan berkuasanya Yesus ini gak main-main. Sedangkan semua ini, penguasa-penguasa ini harus tunduk kepada Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa kita manusia debutana saja, bukan siapa-siapa, belum jadi vessel yang dipakai Tuhan, kita sudah berani melawan Bapak Gembala, otoritas hamba Tuhan. Bahkan kita tidak mau tunduk taat jadi murid Kristus di gereja. Kok berani bisa berbalik berbuat jahat kepada Yesus? Itu ya, karena mereka tidak dapatkan hikmat dan pewahyuan. Tetapi bagian kita tetap, ya, kita harus menunggu apa maunya Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan maunya kita, karena Dia adalah Raja. Makanya kita harus tetap sujud menyembah. Ya, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta, kepala dibuang ke black hole, ya. Karena maunya suka-sukanya dia. Makanya setiap kali doa Tuhan, ini kami hambamu, ini pelayan-pelayan Tuhan, ini jemaatmu. Kalau yang layani Tuhan kami satu-satu, kita serahkan penuh dari persekutuan. Nah, itu tetap ada sampai hari ini, ya. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan, ya. Jadi semuanya bukan dari kita, milik Yesus. Jadi jemaat juga tidak mengerti mungkin mereka bahwa gereja ini dikiranya Omsian punya, atau dia karena udah kaya, suka-suka dia bikin Yesus jadi babu, dia mau atur pendeta, gereja ini kan sudah ada standarnya, sudah ada ADPRT-nya. Semua yang melawan tidak taat itu mereka, kan kita sudah ada ADPRT gereja kita, ya. Semua yang melawan itu mereka belum memenuhi standar ADPRT. Standar ADPRT saja dia belum lulus. Contoh, percaya, terima Yesus, lahir baru, bertobat, jadi murid Kristus, pikul salib, menyangkal diri, melayani, jadi saksi yang baik, setiap hari perilakunya, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan fokus hanya beribadah, menyembah Tuhan, bersehati. Ini masih level yang rendah saja, belum lulus. Tekun sehati, tinggalkan semua hidup lama, pergaulan yang lama, ibadah yang lama, kegiatan-kegiatan yang lama yang tidak ada hubungannya untuk pertumbuhan iman rohani mereka, ibadah-ibadah yang bukan pemuritan yang tidak ada hubungannya
untuk keselamatan, untuk pertumbuhan iman rohani mereka. Ya, di situ saja mereka belum lulus. Lain perpuluhan, lain sehati berkorban, sehati dengan gembala, sehati untuk misi gereja yang kuat dan memenangkan jiwa. Basicnya saja mereka belum lulus. Perpuluhan saja mereka belum lulus. Itu masih basic. Level jemaat saja mereka belum lulus. Mereka mengatur pendeta. Ya, sekolah kita bukan gereja. Basicnya saja mereka belum lulus. Mereka mau atur pendeta, ya nggak bisa. Mereka maunya mereka. Dan akhirnya mereka menjadi Yudas pemberontak dan menjelekkan. Karena mereka tidak taat kepada firman. Itu saja basicnya. Kalau kami sudah 24 tahun kami taat, itu semua tidak susah Bapak Ibu, tidak. Karena kan kita punya itu semua ADPRT, baik gereja GPPSK atau gereja GWIK atau gereja semua saya kira sama saja, ya. Tidak ada yang salah, firman Tuhan tetap sama. Tinggal hati kita. Ya, kalau memang dasar dia baik ya. Nah, itulah kasih Tuhan ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita buka yang terakhir, Amsal. Kitab Amsal. Amsal 13. Basicnya kan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. So if you find your read first. Haleluya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ya. Kalau firman itu kan disampaikan dalam bentuk khotbah, preaching, teaching. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya akan menanggung akibatnya. Kalau bahasa Inggris katakan, siapa meremehkan firman yang sudah diajarkan, dipericingkan, diteachingkan, apalagi kalau sudah ditambah inner hearing, deliverance dan pengajaran firman yang begitu mendalam, seperti tetesan air hujan yang ditumpahkan ke tanah, itu tidak akan pernah bisa kembali. Ibrani ya. Kalau bahasa Inggrisnya katakan, whoever despise the word will be destroyed. Siapa yang meremehkan firman itu akan dibinasakan, destroy. Tapi siapa yang taat kepada firman will get the reward. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang, kalau kita taat kepada firman, kita akan dapat upah. Itu saja. Pasti kita mau upah. Ya. Nomor 1 itu firman. Ya kan? Ketika orang mendengar firman, itu dimulai dari hatinya. Ketika hatinya remeh, tidak hormat, tidak respect, berarti kan di dalamnya ada bodis. Maka orang tersebut juga sikap perilakunya juga dia nggak sopan, dia nggak remeh. Kalau sama firman saja dia remehkan, apalagi sama gereja, apalagi sama pendeta, dia injak-injak sayang. Makanya kita menghormati firman Tuhan itu, bahkan hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi akibatnya yang kita banyak tidak tahu, siapa meremehkan firman, bahasa Indonesia akan menanggung akibat. Ya, tetapi siapa yang taat kepada perintah, nah ini kan, taat kepada perintah akan menerima balasan. Akan, kalau bahasa Inggrisnya beda ya, whoever obey the law. Siapapun yang taat kepada perintah, kepada firman akan dapat upah, reward, upah, reward. Taat kepada hukum, taat kepada perintah, taat kepada firman, taat kepada preaching, teaching akan dapat upah. Yang meremehkan saja dia dapat celaka. Apalagi kalau dia melawan firman, apalagi kalau dia memberontak, apalagi kalau dia jadi Yudas, berarti celaka. Kan itu firman. Jadi hidup ini adalah pilihan, ya kan? Karena ini sikap hati saja meremehkan. Ini kata firman Tuhan di Amsal 13 ayat 13. Ya, karena firman Tuhan itu adalah kudus, suci.
Tuhan Yesus sendiri. Firman adalah Allah sendiri. Justru dengan firman itu Tuhan mau menguduskan kita. Seperti doa Bapak Destin tadi, firman itu mengajar kita. Ini gak bisa selagi orang itu gak punya hati yang baik, kerendahan hati, ya, hati yang suci. Firman ini mengoreksi. Ketika kita dikoreksi, seharusnya kita berlutut. Kan gaya hidup kami itu sampai hari ini sama, ya. Gaya hidup kami sampai hari ini kami sama. Di rumah kami berlutut, kami itu setiap hari kami berlutut, kami minta ampun, Tuhan sucikanku. Ini gaya hidup kami setiap hari Kristen. Ini gaya hidup kita. Baik kita baca firman, baik kita dengar, baik pun kita menyampaikan firman, kan itu Bapa sendiri. Gaya hidup kami, sikap respect kami kepada Tuhan, firman Tuhan itu tetap sama. Karena kita ini kan anak, kita ini hamba, kita ini debu tanah, kita ini hanya pesernya Tuhan. Itu karena Yesus itu lebih dari itu. Yesus itu kan lebih dari yang kita bicarakan, lebih dari yang saya ceritakan. Karena dia tuh mau mempersembahkan itu dengan ratap tangis. Kayak apalah ratap tangisnya Tuhan Yesus itu. Yesus saja dia begitu. Apalagi kita seharusnya kan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari sama-sama ya. Saya belajar, anak saya juga belajar, dan semua kita juga belajar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian. Haleluya. Destiny Tuhan dalam hidup kita hanya satu, agar Tuhan mendapati hati kita, seluruh kehidupan kita kudus dan tidak bercela. Karena kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya Tuhan selamatkan kita, Tuhan panggil kita menjadi hambanya. Bukan karena apa yang sudah kita kerjakan, memang sudah atas dasar pemilihan sebelum dunia dijadikan untuk kita kudus dan tidak bercela. Dari sana kita berasal. Bapa mau kita kembali ke sana, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, kudus dan tidak bercela. Oleh darah Yesus, oleh firman Tuhan yang mengajar kita step by step, membersihkan kita, oleh kasih karunia sampai akhir hidup kita. Kasih karunia Tuhan